Shalom Aleichem, Assalamualaikum, Rahayu. Salam damai sejahtera untuk para sahabatku dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua diberikan hikmat, didikan dan pengertian dari Yang Maha Kuasa. Saya di sini ingin saling berbagi dan sama-sama belajar, bukan berdebat, melihat dari kedua sisi. Kita semua sudah melihat bagaimana kedua kitab suci Alkitab dan Al-Quran dan kedua umatnya saling bergesekan di media sosial dan sampai ada yang menghujat miris melihat semua ini. Saya harap dengan melihat kedua sisi ini kita sebagai manusia yang berpikir bisa saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda pandangan. Baik, kali ini saya akan membahas soal pengetahuan Yesus atau Isa tentang kiamat, dan bisa kita lihat seperti pembahasan kodunditan seperti di video ini. Yesus tahu nggak hari kiamat di Bible? Belum pernah tahu sih. Markus 13:32 coba. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hanya Bapa saja kan? Iya. Anak tidak tahu, Bapa tahu. Di situ Yesus kan nggak tahu hari kiamat. Oh iya. Nanti pendeta bilang, loh kan Yesus juga manusia. Yesus kan tidak mau tahu karena dia manusia juga. Kalau mau bilang Yesusnya tidak tahu karena dia manusia, ya jangan bilang sekaligus Tuhan gitu. Iya. Berarti kan Tuhannya tahu, manusianya nggak tahu. Berarti sedang sandiwara gitu. Atau gimana? Jatuhnya pura-pura nggak tahu gitu, Pak. Berarti kan bisa kita anggap itu sebenarnya tahu, cuman nggak mau ngasih tahu. Berarti sandiwara dong kalau gitu. Iya, iya, iya. Iya ya. Pendeta-pendeta gitu kan mereka percaya Trinitas ya. Itu gimana? Iya, dia kan bilangnya bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti pada saat yang sama, dia juga manusia, dia juga Tuhan. Sekarang kalau namanya Tuhan, Maha Tahu nggak? Iya. Baik, kita telah mendengarkan dari pandangan seorang mualaf yang berbicara tentang Yesus tentang hari kiamat. Mari kita bahas satu persatu di dalam Al-Quran dan Alkitab. Tetapi di sini yang terutama sebagai pendengar harus netral dan tanpa jubah terlebih dahulu, agar bisa melihat dari kedua sisi. Pertama, kita semua sepakat bahwa hanya Allah saja yang tahu tentang kiamat. Hanya pada sisi Tuhan Allah. Apakah Yesus atau Isa juga tahu? Kita mulai dari ayat Al-Quran. GS tempat yang tertinggi LRF 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. QS, keluarga Luqman, 34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kias, perhiasan As-Zuhruf 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Baik, dari ayat-ayat tersebut bisa kita lihat poin-poinnya, bahwa pengetahuan tentang kiamat pada sisi Tuhan Allah, hanya pada sisinya saja. Isa dan Yesus benar-benar memberikan pengetahuan tentang kiamat. Jadi siapa Yesus dan Isa sehingga tahu tentang kiamat? Silahkan dinilai sendiri. Kita ulangi lagi ini poin-poinnya, mohon diperhatikan baik-baik. Kias, tempat yang tertinggi LRF 187. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. QS, keluarga Luqman, 34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat.
kias, perhiasan Zuhruf 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Selanjutnya kita lihat dari sisi ayat Alkitab, Matius 24:3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Markus 13:3-37. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, bintang para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu, akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arang. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari
atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Shalom Aleichem, Assalamualaikum, Rahayu, salam damai sejahtera. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama belajar tanpa hujatan, dan saling menghargai satu sama lain sebagai ciptaannya. Jangan lupa like dan subscribe ya saudara-saudaraku, untuk membantu tentang kabar baik channel Sang Batu Penjuru. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, Tuhan memberkati.